Yang dikasih dan berkat Tuhan, kita kembali dapat berjumpa melalui ibadah online saat ini. Dan oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan yang sangat amat peduli bagi saudara saya, di mana dia berfirman dalam 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju bagi kekasih-kasih Tuhan dimanapun Anda saya berada. Di rumah Anda, di tempat Anda ada kesibukan, dimanapun Anda berada, mungkin di kendaraan Anda, dimanapun, melalui mobile phone Anda, melalui laptop Anda, melalui TV Anda, melalui apapun juga. Tapi sarana prasarana itu Tuhan pakai untuk memberkati Anda dan saya. Melalui ibadah online, kita sama-sama persiapkan hati kita. Firman Tuhan kata Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan termasuk dalam beribadah ini. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Supaya waktu ini tidak terbuang dengan sia-sia. Waktu naikkan pujian, penyembahan Anda dan saya di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, dia bertakhta, dia bersemayam di atas pujian penyembahan saudara saya, sehingga hadirat dan urapan Tuhan akan menjadi bagian dan terimportasi dalam hidup saudara saya. Dan Tuhan juga akan membagi berkat bagi anak saya, yaitu firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 Alkitab berkata, iman kita timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan memprotek, akan melindungi, akan memelihara, akan menjaga, akan memberkati anak saya, akan meluputkan anak saya dari mara bahaya, kecelakaan, maut, sampar, sakit, penyakit, apapun juga. Yakini, imani, percaya. Firman ya dan amin dan kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Pegang firman Tuhan. Dan Anda tidak pernah sia-sia. Selamat beribadah. Dan saya percaya kita semua akan diberkati. Dengan heran luar biasa saja. Selama Anda meresponi dengan baik. Di mana Tuhan datang pada Anda dan saya. Melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui hadiratnya. Dan sangat menyenangkan hati Bapa di surga atas kesungguhan anak saya dalam beribadah. Dan dia akan perhitungkan dengan heran luar biasa saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi selamat beribadah. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat Paskah buat setiap kita jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah ini saja kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Atas kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga hari ini kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami menyerahkan setiap kehidupan kami, baik kami hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan. Baik setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Biarlah setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami boleh tetap bersuka cita menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat Tuhan yang siap memuji Dia, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita menaikkan pujian bagi Allah kita. Dia bangkit bagi kita, haleluya. Oh, Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat Sekali lagi katakan, Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. oh, Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. oh, Allah bangkit bersorak sama-sama, hey, Allah bangkit bernyanyilah.
kembali kita mau katakan, gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat oh, Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak sama-sama, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, haleluya, musuh dikalahkan, oh, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat lebih sungguh, katakan kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, oh, bersorak sama-sama, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh kita kalahkan, musuh dikalahkan, haleluya, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat di oh, tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Engkau Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Allah bangkit maka kita bersorak hari ini, puji Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan hari ini saudara. Sebab Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Dialah penguasa alam semesta. Dia layak menerima hormat, pujian, kemuliaan dan kuasa. Dari kekal sampai kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Katakan bersama-sama, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Sekali lagi katakan, Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. terima kasih Tuhan. Oh, katakan bersama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan Kemuliaan, kemuliaan nama-Mu.
Tuhan. Sebab itu kami mengagungkan nama Tuhan. Kami menyanyikan hosana bagi Raja yang duduk di takhta kemuliaan Tuhan. Sebab Engkau layak disembah, dipermuliakan dalam takhta yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani. Sekali lagi ku nyanyi hosana. Oh, ku nyanyi hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani. Hosana. Oh, ku nyanyi hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak, kau layani. Kau layak disembah. Kau layani. Kau layak Tuhan. Kau layak disembah. Segala puji, hormat, kemuliaan patut kami kembalikan bagimu, sebab Engkau layak disembah, diagungkan, ditinggikan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih dalam ibadah Paskah saat ini, karena kami punya Tuhan yang heran luar biasa. Dia bukan Tuhan yang mati untuk kelemahan, kekurangan, dan dosa kami. Tapi lebih daripada itu Bapa, Engkau telah bangkit dan kuasa kebangkitan itu termaterai dalam kehidupan orang percaya. Kami bangkit dari dosa, dari kutuk, dari keterpurukan, dari kegagalan, dari kehancuran, kekecewaan, kepahitan, dari sampar, sakit, penyakit apapun juga. Di dalam kehidupan, di dalam Kristus Yesus ada kehidupan. Karena Engkau telah datang dalam kehidupan kami untuk membawa kehidupan, untuk membawa keselamatan, untuk membawa kemenangan, untuk membawa penghiburan, dan membawa masa depan yang luar biasa. Karena satu waktu kelak kami akan ada bersama Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih Engkau izinkan melalui bibir mulut lidah kami. Kami naikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Dan kami imani percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk rapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu. Dan saat ini kami siap diberkati oleh-Mu Bapa. Inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakan, dan urapi kembali dengan urapan surgawi yang baru. Dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Bila segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dan taruhkan firman-Mu di atas bibir mulut lidah kami. Dan kami telah siap Tuhan untuk diberkati. Kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Dan hamba percaya Bapa, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang Engkau inginkan kehendaki melalui firman-Mu tergenapkan dalam kehidupan orang percaya yang meresponi firman Tuhan adalah firman yang hidup. Terima kasih Bapa. Layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami untuk kiranya kami layak dan berkenan dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Sebab Engkau inginkan kami terus ada bersama Engkau. Dan Engkau ada dalam kehidupan kami, supaya firman Tuhan digenapkan Yohanes 15 ayat 7. Apabila firman-Ku adalah Engkau, dan Engkau dalam kami Bapa, maka kami imani percaya, apa yang kami minta dalam nama Yesus, Bapa akan memberikan. Dan anak-anak Tuhan tidak akan pernah meminta di luar konteks kehendak dan keinginan Tuhan, dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Semua yang kami inginkan, dambakan, rindukan, tentu sinkron dengan apa yang Bapa dambakan, rindukan, tergenapkan dalam kehidupan orang percaya. Hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi Kristus Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, tidak secara kebetulan kalau kembali pada minggu pagi yang indah ini, Paskah ini, kita tahu kita bukan sekedar beribadah biasa-biasa, tapi luar biasa. Karena kita percaya waktu Yesus mati, Anda dan saya juga mati bersama dengan Dia. Untuk apa? Untuk kelemahan, untuk kekurangan, untuk dosa, untuk kutuk, untuk penyakit yang mewarnai hidup anak-anak Tuhan. Saat itu telah tersalib bersama Kristus. Dan dengan iman, karena orang benar hidup oleh karena iman, Roma 1 ayat 17b. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus 5 ayat 17, jika Kristus hidup dalam hidup kami, maka kami adalah sebagai ciptaan yang baru, yang lama, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dosa, kutuk, ketakutan, hal-hal yang dengan tanda kutip membuahkan dosa, sudah kami materaikan bersama Kristus. Dalam ibadah Jumat Agung kemarin, dan itu kami imani dan kami percaya, kami juga mati bersama Yesus. Untuk apa? Untuk dosa kami, untuk kelemahan kami, untuk kekurangan kami, untuk keterpurukan kami, untuk kekecewaan kami, juga untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, telah kami matikan bersama Yesus melalui karya salib Kristus. Dan supaya kuasa salib nyata dalam kehidupan kami, dan pada minggu pagi, Paskah saat ini, kami imani percaya, kami telah bangkit bersama Engkau Bapa. Bangkit dari hal-hal yang tidak berkenan, di mana firman Tuhan kan 2 Korintus 5 ayat 17a, jika Kristus hidup dalam hidup kita, maka kita sebagai apa? Ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, sudah dimatikan melalui karya salib Kristus. Di dalam iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Karena Engkau datang ke dunia untuk mati atas setiap kelemahan dan dosa kutuk saudara saya. Tetapi bukan hanya sampai dia mati, tapi Tuhan juga yang bangkit pada minggu pagi. Dan kami imani percaya saat ini kami mau bangkit dari keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan. Dan itu yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17b. Yang baru sudah datang. Dan itu kita materaikan dalam kehidupan kami. Sehingga anak-anak Tuhan tidak berjalan dalam keraguan, tidak berjalan dalam kekhawatiran, tidak berjalan dalam ketakutan. Sebab Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan bagi anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang percaya, anak-anak yang berharap, anak-anak yang bergantung padamu Tuhan. Engkau berfirman bagi kami Bapa, 2 Timotius 1 ayat 7, Engkau tidak berikan roh ketakutan, tapi Engkau berikan roh kekuatan berdasarkan kasih. Dan kami yang mengandalkan Engkau, berharap padamu, bersandar padamu, dan percaya padamu, hamba imani percaya, firman Tuhan ya dan amin. Engkau berfirman Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah kami. Kenapa kami diberkati? Karena kami mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada Tuhan. Bukan hal-hal yang ada menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini mewarnai, bahkan menjadi bagian yang terikat dalam kehidupan kami. Tapi hidup kami saat ini, Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi. Tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam hidupku ini, yang hidup di dalam dagingku ini, hidup oleh karena iman. Iman kepada siapa? Kepada anak Allah yang telah mati untuk dosaku. Telah bangkit saat ini, kuasa kebangkitan mewarnai kehidupan kami Bapak. Itu yang kami imani. Anak Allah yang saat ini, yang kami imani, yang kami percaya, yang telah kami jadikan Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Maka kami percaya, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku ini. Dan hidup yang hidup di dalam daging adalah hidup oleh karena iman kepada anak Allah yang telah diserahkan, yang telah dianugerahkan, yang telah diberikan bagi saudara saya, yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga yang menganugerahkan, dia mengaruniakan anak yang tunggal bagi saudara saya. Dan padanya kita beriman. Kita yakini dan imani percaya. Dan biarlah rancangan dan rencana Tuhan ada dalam kehidupan setiap kekasih Tuhan yang dia katakan 2 Korintus dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu kata firman Tuhan, aku tahu rancangan apa yang ada kepada kekasih-kasih Tuhan dimanapun Anda dan saya berada. Saat ini yang sedang mengikuti melalui ibadah online, dalam ibadah Paskah saat ini, yakini, imani, percaya bahwa Tuhan merancangkan rencana yang indah. Dia katakan Yeremia 29 ayat 11b, aku tahu rancangan apa. Bukan kecelakaan, bukan keterburukan, bukan ketakutan, bukan keraguan, bukan kekhawatiran, bukan sampar sakit penyakit apapun juga. Tapi yang Tuhan rancangan damai sejahtera. Ia akan membawa masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, ada pengharapan yang luar biasa, yang Tuhan dambakan, rindukan untuk Anda dan saya aplikasikan, untuk Anda dan saya saksikan melalui hidup Anda dan saya. Supaya hidup anak saya bukan biasa-biasa, tapi hidup yang luar biasa. Karena kita tidak pernah berjalan seorang diri.
Matius 28 ayat 20, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman Anda dan saya. Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang merencanakan yang baik bagi saudara saya. Dia memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Sehingga Roma 5 ayat 5, bagi kekasih-kasih anak Tuhan, bagi orang percaya, firman Tuhan katakan, masa depan saudara saya, pengharapan saudara saya tidak mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan? Karena Tuhan tidak pernah untuk mengecewakan kekasih anak-anak Tuhan. Kita belum mengenal dia, kita masih hidup dalam lumpur dosa. Dia telah datang, dia mau mati bagi saudara saya. Untuk keselamatan saudara saya, apalagi saat ini, saudara sebagai anak-anak kekasih Tuhan, tapi Anda dan saya sebagai kekasih-kasih Tuhan. Mari, hidup Anda yang bukan kita lagi. Kalau sempat, mungkin dengan sengaja maupun tidak, Anda dan saya membuat suatu kesalahan, membuat suatu hal-hal yang dengan tanda kutip membuahkan dosa dalam kehidupan saudara saya. Roma 6 ayat 23a, upah dosa adalah maut. Cepat berbalik. Dia ingatkan saat ini saudara saya, siapapun Anda dan saya, sempat ada dalam dosa. Mari, kita tidak menjadi orang-orang tertuduh lagi. Bapak saudara saya Yohanes 8 ayat 4, dia bukan si bapak pendusta, bukan si iblis, bukan si Lucifer dan seluruh antek-anteknya. Tapi bapak saudara saya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang berkata dalam Roma 8 ayat 15, kita tidak diberikan roh perbudakan, sehingga kita terus hidup dalam ketakutan. Tapi sudah dikaruniakan melalui anak yang dia utus. Anak saya dikaruniakan sebagai anak-anak Allah. Yang kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa, tentu dalam Kristus Yesus. Dialah Bapa saudara saya, dengan tangan terbuka. Dia ingin menolong anak dan saya. Dia ingin mengampuni saudara saya. Dia ingin memberkati saudara saya. Dia ingin menyembuhkan saudara saya. Dia ingin memulihkan saudara saya. Bahkan dia ingin mengangkat saudara saya. Bahkan dia ingin menjadikan anak saya menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a. Kita menjadi kawan, rekan sekerja Tuhan. Dimanapun Anda dan saya berada, kalau Tuhan ada bersama dan dia turut bekerja sama dalam kehidupan saudara saya, maka firman Tuhan digenapkan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, bukan kemarin, bukan nanti. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan saudara saya, untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga hidup Anda dan saya orang akan melihat, wah dulu hidupnya terpuruk, dulu hidupnya tidak berkenan, dulu hidupnya tidak layak, dulu hidupnya tidak pantas. Tapi sekarang mereka akan melihat ada suatu perubahan yang sangat amat signifikan. Anda boleh saat ini mungkin kondisi belum seperti yang kita harapkan dan bahkan rindukan. Tapi anak-anak Tuhan tidak hidup dalam kebingungan, tidak hidup dalam keraguan, tidak hidup dalam kekhawatiran. Kita punya masa depan yang luar biasa. Yakini, imani, percaya. Karena Tuhan menyertai saudara saya. Bagi dia tidak ada perkara mustahil, Lukas 1 ayat 37. Tapi bagi kita yang percaya, Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil. Karena waktu Anda dan saya secara ke manusia mustahil. Tapi bukan kata di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita. Untuk hal-hal mustahil bagi orang dunia. Tapi bagi anak-anak Allah tidak ada yang mustahil. Anda bisa melewati masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian. Sampar, sakit, penyakit, apapun juga Anda bisa lewati, bahkan ada di bawah telapak kaki saudara saya. Sebab firman Tuhan dengan tegas berkata, Mazmur 108 ayat 14, bersama Allah kita cakap mampu melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sebab musuh-musuh saudara saya ada di bawah telapak kaki saudara saya. Ada di bawah telapak kaki Tuhan, dan saat ini konteksnya Tuhan ada di dalam kehidupan saudara saya. Dia ada dalam pikiran Anda, dia ada dalam tindakan Anda, dia ada dalam perilaku Anda, dia ada dalam seluruh anggota tubuh saudara saya. Apapun yang anak saya lakukan, kerjakan, perbuat, di situ nama Tuhan dipertanggungjawabkan. Nama Tuhan dipertaruhkan melalui kehidupan saudara saya. Oleh karena itu, hai kekasih-kasih Tuhan, mari. Firman Tuhan sudah tegas berkata 1 Korintus 6 ayat 20. Kita telah dibeli, dibayar, tunai, lunas. Oleh karena itu, persembahkanlah, yaitu seluruh anggota tubuh saudara saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kekasih-kasih Tuhan, tidak ada pilihan yang lain. Anda dan saya tidak ada alternatif yang lain. Yang kita persembahkan, yang kita lakukan sebagai kekasih-kasih Tuhan. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan pada Allah Bapa di surga. Dan itu merupakan apa? Ibadahmu yang sejati. Ibadah bukan hanya dalam ruangan yang tertutup. Ibadah bukan hanya melalui
Saat ini kita online dan sebagainya. Ini hanya sarana prasarana. Tetapi ibadah yang sesungguhnya, dimanapun anak saya berada, dalam sikap kehidupan perilaku saudara saya, kita sedang mempertaruhkan nama Kristus untuk dipermuliakan melalui hidup saudara saya. Supaya melalui hidup saudara saya, kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, kita menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Siapapun dia, orang baik, orang jahat, orang bodoh, orang pintar, orang lemah, orang kuat, siapapun. Begitu melihat saudara saya, mereka melihat, wow, luar biasa. Anak Tuhan luar biasa. Ada perubahan signifikan. Mereka ada sedang mengalami masalah, mengalami persoalan, mungkin secara ekonomi sedang terpuruk, mungkin sedang pergumulan mengenai keluarga Anda melalui usaha Anda, bisnis Anda. Tapi kita tidak bersungut-sungut. Kita tetap dapat bersyukur karena firman Tuhan mengajarkan bagi saudara saya, 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu. Sesuatu itu bukan hanya waktu kita dipromosi, bukan waktu kita hanya diberkati, bukan waktu kita senang, bahkan ada masalah, ada persoalan. Itulah menunjukkan kalau Kristus hidup, kita tetap bisa bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu di balik masalah persoalan ini ada masa depan yang luar biasa. Bersama Kristus kita dapat melewati bahkan lembah-lembah bayang-bayang maut. Tapi karena kita percaya tongkat dan gada Allah menyertai saudara saya untuk membawa anak saya keluar lebih daripada pemenang, dan pegang janji firman Tuhan itu, aplikasikan dalam kehidupan saudara saya. Kita jangan terus terintimidasi dengan ketakutan, sebab ketakutan adalah salah satu dosa kriteria yang dikatakan dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, salah satu yang paling utama di atas dikatakan apa? Orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya dan seterusnya. Tapi Anda dan saya sini tidak hidup dalam ketakutan. Sebab kalau kita hidup dalam ketakutan, Ayub 3 ayat 25 berkata, apa yang kamu takutkan itu yang menimpa saudara saya. Apa yang saudara cemaskan itu yang mendatangi saudara saya. Jadi kita saat ini, apapun boleh terjadi. Bahkan mungkin satu waktu segera masalah persoalan saudara berlalu. Tapi bukan nanti ke depan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tuhan bisa izinkan saja masalah, persoalan, pergumulan ada untuk membuat anak dan saya bukan menjadi umat yang biasa-biasa, tapi makin menjadi luar biasa karena ada pengalaman rohani melalui masalah, persoalan, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai. Justru dalam masalah, persoalan, anak dan saya tetap keluar lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Dia berfirman dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan kamu takut sebab aku menyertai kamu. Sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan kehidupan saudara saya. Dan Dia memegang saya dengan tangan kanan yang gagah perkasa untuk membawa saudara saya keluar lebih daripada pemenang. Yakini, imani, percaya. Anak-anak Tuhan, kodrat anak saya, Roma 8 ayat 37, pada akhirnya dari setiap masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, endingnya saudara saya, kita keluar lebih dari apa? Pemenang, janji firman Tuhan. Tapi untuk sampai ke situ, Yosua 1 ayat 8 berkata, perkatakan firman Tuhan itu apa? Siang dan malam. Jangan hanya waktu kita membutuhkan dan sebagainya, baru kita memperkatakan firman dan sebagainya. Tapi perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya dengan demikian, perjalananmu akan jadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam firman dalam Alkitab Anda dan saya. Dia bukan hanya tertulis yang merupakan firman yang anak saya ketahui sebagai logos dalam hal ini, tapi benar-benar telah menjadi rema dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Karena Dia telah menyatu dan bersama saudara saya. Firman ini pada Yohanes 1 ayat 1, firman pada mulanya bersama Allah, maka firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu ada dalam kehidupan saudara saya. Termaterai. Dan anak saya aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Tidak keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan. Itu saja. Perkatakan dan renungan firman Tuhan siang dan malam. Supaya perjalananmu akan menjadi berhati-hati sesuai semua tertulis di dalamnya. Dan Yosua 1 ayat 18c Alkitab berkata, supaya dengan demikian perjalananmu akan menjadi apa? Berhasil dan beruntung. Orang dunia banyak yang berhasil. Banyak yang sukses. Tapi ada kalanya keberuntungan tidak menjadi bagian, bahkan mereka belum dapat menikmati. Tiba-tiba sudah berurusan dengan aparat keamanan, aparat negara, sudah ada di belakang trali besi, udah macam-macam yang mereka alami dan sebagainya. Tapi anak Tuhan, Anda dan saya, di mana kita muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, nyatakan Tuhan hidup dalam kehidupan saya, kita tahu persis
Setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup saya, dalam perjalanan kehidupan saya, kita mau kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi mari apapun juga, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, firman Tuhan mengajarkan seorang saya, Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita lakukan, kerjakan, lakukan dengan segenap hati, seolah-olah bukan oleh manusia, tidak ada motivasi apapun juga, tapi kita lakukan seolah-olah karena Kristus, karena Dia, hanya karena Dia, hanya karena Dia, tidak ada lain lagi, tidak ada pilihan alternatif yang lain. Goalnya semua kekasih-kasih Tuhan hanya Kristus. Kalau itu mewarnai hidup seorang saya amat yakin dan percaya. Itu yang dikatakan Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia menjalani hidup dia dengan apapun masalah persoalan pergumulan yang menjadi bayangan dalam, bahkan menjadi pengalaman dalam perjalanan kehidupannya. Tapi dia tahu, semua dilakukan karena Kristus. Sekalipun kematian menjadi bagian dalam perjalanan, sebab memang satu waktu kelak, semua manusia tidak ada yang terkecuali. Mereka yang kaya, mereka yang miskin, mereka yang bodoh, mereka yang pintar, mereka yang berkuasa, mereka rakyat jelata, siapapun juga. Mereka yang jahat, mereka yang baik, mereka yang berdosa, mereka yang kudus. Tapi firman Tuhan kata Ibrani 9 ayat 27, satu waktu kelak semua manusia pasti binasa. Kemudian di apa? Hakimi. Tapi Anda dan saya, kebinasaan akan mewarnai hidup saudara saya. Tapi itu hanya tidur sejenak begitu kita bangun. Kita sudah di pangkuan Abraham. Kita sudah bersama dengan Bapa di surga. Yakini, imani, percaya. Itu yang menjadi sukacita yang luar biasa. Itu yang membuat anak saya tidak ragu menjalani hidup ini. Apapun boleh terjadi, tapi kita tahu goal kita, target kita, tujuan kita, akhir kehidupan kita ada bersama dengan Dia. Yang diberkata Yohanes 14 ayat 1. Percaya pada Bapa, percaya juga padaku. Yohanes 14 ayat 2, sebab aku pergi ke rumah Bapa, di sana banyak tempat disediakan bagi saudara saya, tapi yang menyediakan hanya Yesus. Nama di atas segala nama yang Bapa di surga percayakan untuk membangun rumah saudara saya. Dan Yohanes 14 ayat 3, supaya satu waktu kelak Dia akan datang menjemput saudara saya, supaya di mana Dia berada, kita berada bersama dengan Dia dalam apa? Kekekalan. Itu yang Dia inginkan, itu yang Dia rindukan, itu yang Dia inginkan menjadi bagian kehidupan saudara saya. Mari kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Jadi hidup kita sementara saat ini, jangan hidup yang biasa-biasa, tapi harus konsisten hidup yang luar biasa, supaya nama Tuhan makin dipermuliakan. Apapun yang Anda saya bisa lakukan, kerjakan. Seberapa yang kita bisa lakukan, kerjakan, kenapa tidak? Kita lakukan, kerjakan yang bisa kita lakukan, kita kerjakan, kenapa tidak? Nanti Tuhan yang menyempurnakan. Dia yang ada bersama saya. Dialah Tuhan yang memanggil saya. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang datang memilih, tapi kata firman Tuhan, Tuhan yang datang pada saudara saya. Dia datang melalui anaknya yang diutus, yaitu Yesus Kristus. Dan Dia saat itu memilih saudara saya waktu Dia tersalib. Saat itu adalah pilihan. Anda percaya kematiannya untuk saudara saya, untuk pengampunan saudara saya, untuk mengangkat segala kutuk dan dosa saudara saya, yang harus menjadi bagian saudara saya. Dan waktu kita percaya Dia, saat itu termaterai. Maka Yohanes 15 ayat 16c, Dia yang memanggil, Dia memilih, Dia yang menetapkan anak saya, supaya melalui hidup anak saya, nama Kristus dipermuliakan. Dan juga mengutus anak saya kemanapun kita pergi. Dimanapun anak saya pergi, hanya Kristus yang dipermuliakan. Itu aplikasikan dalam hidup saudara saya. Nyatakan dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Yang dikatakan dalam Matius 18 ayat 22. Kasihlah Allah dengan segenap hati, segenap akal budi. Markus 9 dengan segenap kekuatanmu. Sebab itulah firman Tuhan berkata, itulah di atas segala-galanya. Itulah hukum yang terutama dan paling utama. Dan yang hukum kedua, yang berbicara secara horizontal. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39-40. Dan itulah seluruh kitab-kitab yang tertulis. Semua terhisap dalam hukum kedua itu. Tetapi itu Anda dan saya wujudkan dalam sikap. Maka kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena kasih. Lakukan anak saya apapun juga yang kita lakukan dengan harga apapun juga. Karena kita
akan membuktikan dengan motivasi karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Dasarnya itu. Sebab kasih di atas segala-galanya. Iman pengharapan akan berlalu. Tapi kasih Kristus tetap termaterai sepanjang hidup saudara saya. Dia yang telah bangkit pasca ini. Mari warnai sepanjang hidup saudara saya. Tuhan bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup. Karena mengasihi saudara saya. Dan itu kita wujudkan dalam hidup saudara saya, dalam sikap dan kehidupan perilaku saudara saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan kebenaran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Mari imam-imam pemuji, bantu saya angkat pujian. Kita persiapkan kebenaran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya yakini, imani, percaya kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan kita masing-masing telah persiapkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Mungkin Anda saat ini yang ada, yaitu mungkin biskuit, mungkin roti, mungkin kue, tapi kita adalah orang beriman. Kita hidup oleh karena iman. Dan setiap yang Anda terima ini, bukan sekedar apa yang kita rasakan kita makan, tapi apa yang kita imani. Bahwa itulah tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk saudara saya di Golgota. Dan anggur, puji Tuhan kalau ada yang memang telah menyiapkan, kalau tidak dengan iman. Mungkin saat ini yang ada, fasilitas yang ada pada saudara saya mungkin air putih, mungkin teh, mungkin sirup, apapun juga. Tapi waktu Anda terima sungguh-sungguh dengan iman. Bahwa itulah darah Yesus yang menguduskan, menyucikan, melayakan saudara saya menjadi kekasih-kasih Tuhan, supaya itu termaterai dalam hidup saudara saya. Kalau Anda dan saya menerima tubuh dan darah Yesus dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan kan 1 Korintus 11 ayat 27-30. Jangan kita bahkan 29-30, jangan kita menerima tubuh dan darah Yesus dengan sia-sia. Dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak, nanti banyak yang menjadi lemah, sakit, dan pada akhirnya mati. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kalau Anda sungguh-sungguh yakini, imani, percaya, waktu Anda pegang itu apapun dia namanya, sebelum Anda makan, terima dengan iman, percaya dengan iman. Bahwa itulah betul-betul tubuh Yesus yang terpecah-pecah, yang mengingatkan. Setiap kali Anda saya memakan roti ini mengingatkan pengorbanan Yesus Kristus. Yaitu tubuhnya terpecah-pecah bagi saudara saya. Setiap kali Anda dan saya meminum anggur ini, mengingatkan, inilah pemberian Yesus. Inilah pengorbanan Yesus. Inilah yang dia telah lakukan bagi saudara saya. Darahnya tertumpah untuk menyucikan, menguduskan, melayakan saudara saya. Sehingga melalui tubuh dan darah Yesus, kita diingatkan sebagai umat tebusan milik kepunyaan Tuhan, sebagai anak-anak kekasih Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Firman Tuhan berkata Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman, dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Kami mengangkat roti ini di atas kepala, kami tahu inilah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan. Tapi dengan iman kami imani, percaya. Melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai, sejahtera. Semua yang indah yang datang daripadamu kami imani, percaya, kami terima. Melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Sambutlah Yesus.
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, yang mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan. Apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, hamba tidak tahu, tapi satu perkara hamba percaya. Kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Dan firman Tuhan tetap relevan bagi kita yang percaya. Dan bagaimana Anda meresponi dengan iman, maka terjadilah sesuai imanmu. Matius 9:29b, firman Tuhan kata, terima terjadi sesuai imanmu. Kalau Anda datang dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya, satu hal, Tuhan berfirman, mari semua yang letih lesu dan beban berat. Mari semua berseru padaku dalam kesesakan sekalipun. Tuhan akan luputkan. Pengertian berarti dia akan menolong Anda, dia akan menyembuhkan Anda, dia akan memulihkan Anda, dia akan memberkati Anda. Anda datang dengan sungguh kepada dia. Kapan itu tergenapkan, itulah urusan Bapa di surga. Pengkhotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang Anda saya ketahui. Mungkin bukan sanak famili atau sanak famili saudara saya, temannya Anda kasih dimanapun mereka berada. Yang terbaring di rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri. Tuhan yang sama. Kuasanya tidak pernah berubah, dia ada di tempat ini. Dia juga ada di tempat yang Anda gumuli saat ini. Mungkin suamimu yang lagi tugas di luar kota, luar pulau, luar negeri. Anakmu yang sedang studi ataupun apapun juga. Siapapun mereka, imani percaya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit Anda saya ketahui, lebih dari satu tempat. Letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu itu bukan tanganmu lagi. Tapi merupakan tangan Yesus Kristus yang dia berkata, Lukas 1 ayat 37, tidak ada mustahil bagi dia. Tapi bagi kita yang percaya, Markus 9 ayat 23b, tidak ada mustahil bagi kita yang percaya. Dan terima terjadi sesuai imanmu. Kalau Anda beriman dalam Kristus, terjadi kesembuhan, terjadilah sesuai imanmu. Markus 9 ayat 29b. Yakini, imani, percaya. Dan oleh kena bilur-bilurnya, seorang saya sudah disembuhkan. Yakini, imani, percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan mari kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Apabila anak saya datang ke tempat ini, dengan apapun masalah persoalan, bahkan mungkin dosa seorang saya mengikat hidup seorang saya. Yakini, imani, percaya. Firman Tuhan tetap relevansinya, tetap ada sampai detik hari ini. Asal sungguh Anda dan saya meresponi dengan iman percaya. Maka dosamu merah seperti kermisi, dia sanggup meliputikan seperti salju. Merah seperti kain kesumba, dia sanggup putihkan seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18b. Dan datang mengaku pada dia. Berbalik atas kesalahan, kejahatan, dosa saudara saya. Dan dia Tuhan yang setia, surat 1 Yohanes 1 ayat 9b. Dia akan ampuni segala kesalahan, kejahatan, dan dosa saudara saya.
Sehingga surat 1 Yohanes 1 ayat 7c. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus dia akan basuh dengan darah Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengangkat cawan ini. Kami tahu cawan adalah darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Melalui tubuh dan darah Yesus kami diingatkan, Engkau telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, untuk dosa seorang saya. Oleh karena itu dengan iman saat ini juga, matikan setiap kelemahan dosa seorang saya bersama Kristus. Sehingga dosa tidak berkuasa, tapi kuasa salib nyata dalam kehidupan seorang saya. Kita yang mati untuk dosa seorang saya. Dan pada minggu pagi saat ini, dalam ibadah Paskah saat ini, dia bangkit. Anda bangkit dari dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Dan Yesus yang telah bangkit, kita juga masuk dalam kuasa kebangkitan. Dia telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga. Untuk menjadi pembela seorang saya, Roma 8 ayat 34. Dia menjadi perantara seorang saya, Roma 8 ayat 26. Dia menjadi pendoa syafaat seorang saya, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti seorang saya. Dialah Yesus Kristus itu, yang sedang mempersiapkan tempat yang terbaik bagi seorang saya. Dan dia segera datang. Sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi kekasih anak-anak Tuhan, yang betul-betul mengandalkan, berharap, dan percaya sungguh-sungguh kepada dia. Anak saya digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita, dan dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Waktu malaikat Allah itu berseru sangkakala dibunyikan, 1 Samuel 4 ayat 16, saat itu. Dan 1 Samuel 4 ayat 17, anak saya diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru, dan kita menyongsong Kristus Yesus di awan-awan kemuliaan. Dan saat itu, anak saya akan dipersunting oleh Bapa di surga dalam Kristus Yesus. Akan seperjamuan dengannya, muka ketemu muka. Supaya di mana Yesus berada, kita berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawan adalah darah Yesus? Sambut kuasa, kasih, mujizat. Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Kita minum dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Kembali kita bersyukur dan terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah, berkat-Mu, atas pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau telah mati bagi kami, supaya kami tidak masuk dalam kebinasan yang kekal, tapi kami memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Engkau wujudkan melalui Paskah saat ini, Engkau bangkit, supaya kami terhisap dalam kuasa kebangkitan bersama Engkau. Dan kami akan keluar terus berjalan dari kemenangan lepas kemenangan bersama Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kami merayakan kehidupan berbangsa dan negara, khususnya Indonesia Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, yang di eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, dari tingkat pusat, sampai ke daerah yang terkecil sekalipun, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote Bapak. Bahkan dimanapun Tuhan, anak-anak Tuhan berada, di planet bumi ini Bapak, mari Tuhan, Engkau pelihara dan jaga dengan baik. Dan jauhkan dengan apapun dia namanya. Apapun dia namanya, virus, sampar, sakit, penyakit apapun juga. Secara khusus di Indonesia Bapak, dan secara umum Tuhan di dunia ini. Sebab Engkau yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Dan Engkau yang mengendalikan. Tapi kami percaya apapun yang Engkau izinkan terjadi, semua Tuhan tanpa seizin-Mu tidak mungkin ada terjadi. Tapi kalau Engkau izinkan, Engkau tetap adakan perbedaan. Supaya firman Tuhan digenapkan Maliaki 3 ayat 18. Kamu akan melihat perbedaan yang nyata antara umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan dan membuktikan Anda dan saya hidup dalam kehendak dan dalam panggilan, dalam rencana Tuhan. Dan orang di luar sana yang berjalan menurut kehendak dan menurut pilihan mereka sendiri. Terima kasih Bapak. Sekali lagi sebelumnya Tuhan, izinkan kami terus
berjalan dalam pimpinan, dalam kuasa bersama Engkau, sebagaimana Engkau berfirman, Akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Barang siapa berjalan bersama Engkau, kami tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kami berjalan dalam terang Kristus. Hanya dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan saudara dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat setiap persembahan syukur kita. Mari sebelum kita memberi, saja kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bila setiap taburan firman yang sudah kami dengarkan, itu boleh tertanam di setiap hati kami. Bahkan itu boleh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, saatnya bagi setiap kami akan membawa setiap persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati setiap umat-umat-Mu. Kami mengucap syukur dan kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita umat Tuhan yang memberi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sambil kita membawa persembahan syukur kita, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti gelap tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan, kasih, anugerah berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara saya. Dalam kebersamaan kita bersama-sama dapat berpartisipasi untuk melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan titipkan dan visi yang Tuhan berikan bagi gereja Tuhan GBI Victorious Family Ministry, di mana kami sampai hari ini setiap hari dapat mendistribusikan 200 pack untuk para teman-teman ojol, yaitu makanan, minyak, beras, bahkan juga bihun. Dan kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, kalau Engkau telah pakai
rekan-rekan kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Hidup mereka, keluarga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka. Dengan apapun yang mereka berikan, lakukan, kerjakan dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Apakah itu perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan, penginjilan, diakonia, kolekte, Bapa, sekali lagi, balaskan dengan khairan luar biasa ajaib. Jadikan kami menjadi alat bagi kemuliaan namamu, sehingga melalui hidup kami, banyak jiwa akan memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau. Melalui hidup kami, pada akhirnya, banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, bangkit berdiri, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan sekalian. Dari pagi siang hari ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Di saat